warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari kelompok 3 akan membahas tentang teori belajar behavioristik dan implementasi dalam pembelajaran. Pengertian belajar menurut teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Sebagai contoh, anak belum dapat berhitung perkalian. Walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkannya dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar, karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Prinsip-prinsip teori pembelajaran behavioristik. Berikut ini adalah prinsip-prinsip pembelajaran behavioristik yang lebih menekankan pada pengaruh lingkungan terhadap perubahan perilaku. Yang pertama, menggunakan prinsip penguatan, yaitu untuk mengidentifikasikan aspek paling diperlukan dalam pembelajaran untuk mengarahkan kondisi agar peserta didik dapat mencapai peningkatan yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasikan karakteristik peserta didik untuk menetapkan pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, lebih menekankan pada hasil belajar daripada proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran behavioristik. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut pelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Adapun aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran yaitu karena memandang pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah, pengetahuan disusun dengan rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan kepada orang yang belajar. Ciri-ciri kuat yang mendasari penerapan teori behavioristik. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian atau elementalistik. Yang ketiga, mementingkan peranan reaksi. Yang keempat, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang kelima, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Yang keenam, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang ketujuh, hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teori pembelajaran behavioristik. Yang pertama yaitu kelebihan. Membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Selanjutnya, metode behavioristik ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, daya tahan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika menemukan kesulitan, baru ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Yang keempat, teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Yang selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, memandang belajar merupakan asosiasi belaka antara stimulus dan respon. Yang kedua,
mengabaikan pengertian belajar sebagai unsur pokok. Yang ketiga, proses belajar berlangsung secara teori. Sekian dari video presentasi kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.